Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Tercet Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa taraji, atfatayaji ratal alami, ya uhailal ju tiwal karami, tiwal karami. Sunan Gresik konang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah moh limone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha eling salawase, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa taraji, atfatayaji rotal alami, ya uhailal ju tiwal karomi, tiwal karomi. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Tercet Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa taraji, atfatayaji ratal alami, ya uhailal ju tiwal karami, tiwal karami. Sunan Gresik konang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah moh limone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha eling salawase, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa taraji, atfatayaji rotal alami, ya uhailal ju tiwal karomi, tiwal karomi.
Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, pada abad ke-15 Masehi, Islam mulai berkembang di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa. Salah satu kelompok yang berperan penting dalam proses Islamisasi di Jawa adalah Wali Songo. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksudkan adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat baik berdasarkan ikatan darah maupun hubungan guru dan murid. Beliau tinggal di pantai utara Jawa sejak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah, yakni di Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Pemilihan wilayah-wilayah ini bukanlah tanpa sebab, tapi sudah diperhitungkan oleh para wali. Ini juga menjadi faktor penting penyebaran Islam di Jawa dan wilayah lainnya. Para wali memilih Pulau Jawa karena memiliki sebuah strategi di mana telah melihat Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara pada saat itu. Daerah pesisir Jawa yang menjadi kota pelabuhan merupakan fokus utama karena banyak dikunjungi oleh pedagang dari luar Jawa. Ini memungkinkan penyebaran agama Islam bisa lebih masif. Selain itu, pemilihan Cirebon sebagai tempat dakwah Sunan Gunung Jati berkaitan dengan jalur perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat. Strategi geopolitiknya inilah yang menentukan keberhasilan penyebaran agama Islam selanjutnya. Bapak, Ibu, ada 9 anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Cirebon. Yang pertama saya mulai dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Beliau berdakwah lewat pergaulan yang baik dengan masyarakat sekitar. Beliau Sunan Gresik dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat pada tahun 1419 Masehi setelah selesai membangun dan menata pondok pesantren yang akan digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra pertama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika Kesultanan Demak hendak dibangun, Sunan Ampel
turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Dan Sunan Ampel pula lah yang menunjuk muridnya Raden Fatah, putra dari Prabu Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak. Yang ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri menyebarkan agama Islam melalui seni, dan karya seninya sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri adalah ada permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan jublek suweng, serta beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Tembang lir-ilir mengandung pesan keimanan dan ajakan berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat ada Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan Islam mulai dari Kediri, Jawa Tengah, hingga ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Beliau memiliki kebiasaan berkelana ke daerah terpencil seperti Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Ajaran Sunan Bonang berfokus pada filsafat cinta yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Kesenian menjadi media dakwahnya, dan Sunan Bonang mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang yang mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman dari agama Islam. Oleh sebab itu, beliau terlebih dahulu mengupayakan kesejahteraan sosial sebelum memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Beliau mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Fatah yang merupakan Sultan Demak kala itu. Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Sunan Derajat di dalam menyebarkan agama Islam dan mengurangi kemiskinan warganya. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Paham keagamaan Sunan Kalijaga cenderung sufistik berbasis salaf, serupa dengan mentor beliau yakni Sunan Bonang. Pemikiran kesufian yang ditampilkan Sunan Kalijaga adalah tentang konsep zuhud. Pemikiran zuhud adalah upaya untuk membangun kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Orang boleh bekerja apa saja asalkan layak bagi martabat manusia, ya toh? Orang bekerja untuk memperoleh makanan yang halal dan pantas untuk diri dan keluarganya. Sunan Kalijaga juga memilih seni sebagai media dakwahnya. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, layang Kalimasodo, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik, bahkan berhasil membuat sebagian besar adipati di Jawa untuk memeluk agama Islam melalui Sunan Kalijogo. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat. Dakwah beliau juga disampaikan secara halus. Beliau juga mendekati masyarakatnya dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Ini bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Beliau juga pernah menjadi senopati atau panglima perang kerajaan Islam Demak. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria banyak menyebarkan agama Islam di sekitar Jawa Tengah
dan sarana yang dipakai untuk berdakwah serupa dengan Sunan Kalijogo, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan agama Islam. Beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubung antar wilayah. Dalam komunitas budaya Muslim Jawa, tokoh-tokoh Wali Songo sangat dihormati dan dekat dengan masyarakat. Melalui ajaran, dakwah, dan teladan hidup, beliau sangat ramah sekali. Islam berhasil menyebar dengan mudah di seluruh Nusantara. Kedatangan Islam di Jawa tidak lepas dari tantangan dan kesalahpahaman. Namun akhirnya Islam dapat diterima dengan baik di seluruh wilayah Jawa. Konsep Wali Songo sendiri berasal dari Wali dan Songo. Itulah yang saya maksudkan sebagai Wali Songo, Waliullah yang jumlahnya ada 9 atau Songo. Bapak, Ibu, peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa sangatlah signifikan, terutama dalam bidang pendidikan Islam yang dampaknya masih terasa hingga kini, bahkan dengan adanya penyesuaian kontemporer. Wali Songo lah yang menjadi kunci dalam pendidikan Islam karena berhasil mengintegrasikan budaya dan kepercayaan Jawa ke dalam metode pengajaran, sehingga mendukung proses Islamisasi di masyarakat Jawa. Anggota Wali Songo memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Khususnya di Pulau Jawa, beliau telah berhasil memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang sesuai dengan kebudayaan lokal, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Bapak, Ibu, kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah 1. Strategi dakwah Wali Songo dari akulturasi budaya. Wali Songo menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang sudah ada. Beliau tidak memaksakan perubahan secara drastis, tetapi beradaptasi dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat, seperti penggunaan seni wayang kulit dalam berdakwah dan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tembang-tembang Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Strategi dakwah Wali Songo dalam bidang pendidikan. Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Dan melalui pesantrenlah beliau mengajarkan ilmu agama, tata negara, juga keterampilan praktis. Sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan agama, juga kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Strategi berikutnya adalah dengan pendekatan kultural. Wali Songo berdakwah melalui pendekatan yang lembut dan penuh pengertian, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, serta memahami nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Beliau, para anggota Wali Songo, memberikan contoh perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat belajar dan meneladani beliau. Kesimpulan dari dampak dakwahnya Wali Songo, Islam menyebar dengan cepat dan luas di seluruh Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Ini tidak lepas dari strategi beliau yang adaptif dan persuasif. Strategi beliau telah membentuk karakter masyarakat melalui pendidikan dan teladan.
Wali Songo membantu membentuk karakter masyarakat yang Islami dengan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Kemudian dalam bidang pewarisan budaya, Wali Songo mewariskan berbagai aspek budaya seperti seni, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang masih dijaga hingga kini. Dan dalam bidang kerukunan antar umat beragama, dengan pendekatan yang toleran dan menghargai perbedaan, anggota Wali Songo membantu menciptakan kerukunan antar umat beragama di Nusantara, khususnya antara pemeluk Islam, Hindu, dan Buddha. Bapak Ibu, kesimpulan berikutnya dari 9 wali itu atau anggota Wali Songo telah memiliki ciri khas masing-masing, seperti satu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan pionir penyebaran Islam di Jawa yang dikenal sebagai ahli dagang dan ahli tata negara. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau mendirikan pesantren Ampel dan mengajarkan ajaran Mohlimo. Mohlimo itu adalah tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak menggunakan narkoba, dan tidak berzina. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim. Beliau terkenal karena kecerdasannya dalam ilmu agama dan penggunaan seni dalam berdakwah. Yang keempat ada Sunan Giri, Raden Ainul Yakin. Beliau mendirikan pesantren negeri yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur. Juga terkenal sangat cerdas, apalagi bila menciptakan permainan untuk anak-anak. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau terkenal dengan ajarannya tentang kepedulian sosial dan kemanusiaan, atau kita mengenalnya sebagai Papali Pitu. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Beliau ini terkenal dalam ahli memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa, termasuk seni wayang. 7 ada Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Beliau terkenal karena toleransinya terhadap agama Islam, khususnya Hindu, dan membangun masjid Menara Kudus. 8 ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau terkenal berdakwahnya di daerah pedesaan dan dikenal sangat dekat dengan orang fakir miskin atau rakyat kecil. Dan yang 9 ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat dan mendirikan Kesultanan Cirebon. Dengan strategi yang bijaksana dan pendekatan yang kultural, Wali Songo berhasil menyebarkan agama Islam di Nusantara dan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, toleran, dan berpegang pada nilai-nilai luhur. Demikian sekilas tentang cerita Wali Songo dan Islam di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.